Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifaul Afida Ramadhani, mahasiswa semester 4 di Universitas Darul Ulum Jombang. Di sini kami akan mempresentasikan bab angket. Pengertian angket. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden. Sedangkan responden adalah orang yang memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dilihat secara umum, isi dari angket dapat berupa: 1. Pertanyaan tentang fakta. Fakta yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang berhubungan dengan responden seperti umur, pendidikan, dan agama. Juga informasi yang diketahui oleh responden juga dikategorikan dalam fakta. Yang kedua adalah pertanyaan tentang pendapat, menyangkut perasaan dan sikap responden tentang sesuatu, itu adalah pendapat. Sedangkan pertanyaan tentang persepsi diri yaitu mengenai cara responden menilai sesuatu tentang perilakunya sendiri dalam hubungannya dengan orang lain atau lingkungan. Sedangkan tujuan angket yaitu memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, memperoleh informasi mengenai suatu masalah secara serentak, dan menganalisis hasil data dari angket dengan benar. Macam-macam angket berdasarkan jenis penyusunan item itu ada 3, yaitu tipe isian, tipe pilihan benar atau salah, dan multiple choice test. Sedangkan berdasarkan subjek atau responden itu ada 2, yaitu angket langsung dan angket tidak langsung. Yang dimaksud angket langsung yaitu dengan menyampaikan angket langsung pada yang bersangkutan, yaitu sebagai contoh angket siswa. Lalu angket tidak langsung yaitu dengan menyampaikan angket pada orang lain untuk menanggapinya. Yang menjawab atau mengisi angket adalah orang lain. Contoh adalah angket orang tua. Macam-macam angket yang berdasarkan struktur, yaitu angket berstruktur dan angket tak berstruktur. Angket yang berstruktur yaitu berisi pertanyaan serta jawabannya, hingga responden tinggal memilih atau menyatakan dengan jelas, konkret, dan singkat. Sedangkan angket tak berstruktur hanya berisi pertanyaan. Jawaban yang dikehendaki adalah jawaban yang bebas dengan uraian yang panjang lebar dari responden. Kita lanjut ke jenis-jenis pertanyaan dalam angket, yaitu ada pertanyaan terbuka dan ada pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka yaitu pertanyaan-pertanyaan yang memberi pilihan-pilihan respon terbuka kepada responden. Pada pertanyaan terbuka, antisipasilah jenis respon yang muncul, karena respon yang diterima harus tetap bisa diterjemahkan dengan benar. Sedangkan pertanyaan tertutup yaitu pertanyaan-pertanyaan yang membatasi atau menutup pilihan-pilihan respon yang tersedia bagi responden. Lalu, skala dalam angket. Penskalaan adalah proses menetapkan nomor-nomor atau simbol-simbol terhadap suatu atribut atau karakteristik yang bertujuan untuk mengukur atribut atau karakteristik tersebut. Alasan menganalisis sistem mendesain skala adalah sebagai berikut. Untuk mengukur sikap atau karakteristik orang-orang yang menjawab kuesioner, dan agar responden memilih subjek kuesioner tersebut.
Sedangkan bentuk skala pengukuran itu ada 4. Yang pertama nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal digunakan untuk mengklasifikasikan sesuatu. Skala nominal merupakan bentuk pengukuran yang paling lemah. Umumnya, semua analis bisa menggunakannya untuk memperoleh jumlah total untuk setiap klasifikasinya. Skala ordinal sama dengan skala nominal, juga memungkinkan dilakukannya klasifikasi. Perbedaannya adalah dalam ordinal juga menggunakan susunan posisi. Skala ordinal sangat berguna karena satu kelas lebih besar atau kurang lebih dari kelas lainnya. Skala interval yaitu memiliki karakteristik di mana interval di antara masing-masing nomor adalah sama. Berkaitan dengan karakteristik ini, operasi matematisnya bisa ditampilkan dalam data-data kuesioner, sehingga bisa dilakukan analisis yang lebih lengkap. Skala rasio hampir sama dengan skala interval, dalam arti interval-interval di antara nomor diasumsikan sama. Skala rasio memiliki nilai absolut 0. Skala rasio ini paling jarang digunakan. Lalu kita lanjut ke merancang angket. Dalam merancang angket, formulir-formulir untuk input data itu sangat penting. Demikian juga merancang format kuesioner juga sangat penting dalam rangka mengumpulkan informasi mengenai sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik. Dalam merancang angket, kita bisa memperhatikan beberapa hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, format kuesioner dengan baik, yaitu memberi ruang kosong secukupnya, menunjuk pada jarak kosong di sekeliling teks, halaman, atau layar, memberi ruang yang cukup untuk respon, meminta responden menandai jawaban dengan lebih jelas, menggunakan tujuan-tujuan untuk membantu menentukan format. Lalu urutan pertanyaan. Dalam menentukan pertanyaan, perlu dipikirkan tujuan digunakannya kuesioner dan menentukan fungsi masing-masing pertanyaan dalam membantu mencapai tujuan. Lalu pertanyaan-pertanyaan mengenai pentingnya bagi responden untuk terus, karena pertanyaan harus berkaitan dengan subjek yang dianggap responden itu penting. Lalu item-item cluster dari isi yang sama, lalu menggunakan tendensi asosiasi responden, lalu kemukakan item yang tidak terlalu kontroversial terlebih dahulu. Lalu kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan angket. Kelebihan menggunakan teknik angket antara lain: 1. Angket dapat menjangkau sampel dalam jumlah besar karena dapat dikirimkan melalui pos atau email. Yang kedua, biaya yang diperlukan untuk membuat angket relatif murah. Yang ketiga, angket tidak terlalu mengganggu responden karena pengisiannya ditentukan oleh responden sendiri sesuai dengan kesediaan waktunya. Adapun kekurangan antara lain, jika angket dikirimkan melalui pos, maka presentase yang dikembalikannya relatif rendah. Yang kedua, angket tidak dapat digunakan untuk responden yang kurang bisa membaca dan menulis. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan dalam angket dapat ditafsirkan salah dan tidak ada kesempatan untuk mendapat penjelasan. Itu adalah kelebihan dan kekurangan angket. Demikian yang dapat saya sampaikan melalui bab angket. Apabila banyak salah kata atau tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.